Ya, pemirsa, kabar terkait penundaan pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat beberapa waktu lalu sempat menggemparkan publik. Kegaduhan, kritik, protes, dan lain sebagainya bermunculan menanggapi kabar tersebut. Pasalnya, ini tidak hanya akan berimplikasi pada kegaduhan-kegaduhan tersebut, tapi juga pada pembengkaknya anggaran pesta demokrasi. Jika betul ini ditunda, penolakan ini juga lantas membuat KPU tak diam. Pasca keluarnya putusan tersebut, KPU langsung mengajukan banding. Baik pemirsa, kita akan dengar seperti apa sebetulnya persiapan jelang pemilu khususnya di wilayah Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan anggota komisioner Divisi Sosparmas KPU Jawa Barat, yaitu Bapak Reza Alwan Sofnidar. Halo, selamat malam Pak Reza. Selamat malam Mbak, selamat malam juga pemirsa BR TV. Baik, Pak Reza, bagaimana tanggapan KPU Jawa Barat dan Anda juga melihat putusan penundaan pemilu 2024 yang keluar beberapa waktu lalu? Kemungkinan apa yang dikhawatirkan jika sebetulnya pemilu memang harus ditunda? Baik, dapat kami informasikan bahwa pimpinan kami, KPU Republik Indonesia, sudah langsung menyampaikan statementnya pada tanggal 2, ya, tanggal 2 Maret setelah putusan terbit, maka pimpinan kami langsung memberikan respon yang pada intinya adalah tentu KPU Republik Indonesia menghormati putusan pengadilan, dan kemudian salah satu bentuk menghormati itu adalah kita juga menghormati mekanisme upaya hukum yang diperbolehkan kepada pihak. Nah, upaya hukum yang kemudian KPU RI lakukan adalah menyampaikan banding agar kemudian nanti putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tersebut nanti dikoreksi, direview katakan oleh oleh pengadilan, dan kemudian nanti pada akhirnya kita semua bisa mencermati bahwa putusan tersebut tidak tepat, sehingga menjadi publik mendapatkan informasi dan kepastian hukum bahwa sebetulnya pemilu masih terus berjalan sesuai mekanisme yang ada. Demikian, Mbak. Baik, Pak Reza, kemarin keluar kabar putusan ini kan juga disinyalir sebagai ketidaksiapan calon kandidat dari partai politik ini, Pak. Tapi sebetulnya sudah sejauh apa kesiapan dan persiapan jelang pemilu 2024 ini nih, Pak, khususnya di wilayah Jawa Barat? Mungkin dari segi pendataan, sosialisasi masyarakat, atau mungkin hal sebagainya? Baik, Mbak. Tahapan pemilu soft launchingnya sudah dilaksanakan dari 14 Juni 2022. Jadi sebetulnya sudah lama prosesnya tahapan pemilu untuk 2024 ini, ya. Dan sekarang khususnya kami di KPU Provinsi Jawa Barat dengan 27 satker KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat sedang melaksanakan dua agenda tahapan yang sangat besar, katakan begitu. Yang pertama, kami sedang menerima penyerahan dukungan dari calon anggota DPD RI. Pada tahap sekarang ini sudah memasuki tahapan verifikasi perbaikan. Jadi ada 59 bakal calon anggota DPD RI untuk Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan lolos verifikasi faktual di tahapan pertama, namun kemudian satu orang mengundurkan diri, berarti 58 orang. Nah, yang dari 58 orang itu 23 orang sudah lolos di tahapan verifikasi pertama, dan 35 orang masuk di tahapan verifikasi perbaikan. Oleh karena itu, untuk tahapan penerimaan dukungan, penyerahan dukungan DPD, prosesnya sedang memasuki tahapan verifikasi perbaikan. Dan kemudian juga kegiatan tahapan kedua yang sangat besar yang sedang kami laksanakan adalah coklit, Mbak. Kita, KPU Provinsi Jawa Barat, hasil pendataan terakhir diprediksi ada sekitar 35 juta calon pemilih untuk Jawa Barat, yaitu kemudian kami mutakhirkan datanya, verifikasi datanya, sehingga nanti betul-betul kami mempunyai data yang akurat. Demikian, Mbak. Baik,
Pak Reza, ini selanjutnya ada yang menarik nih Pak Reza. Dari data menunjukkan bahwa Jawa Barat masuk ke dalam daftar wilayah yang memiliki kerentanan dalam pemilu. Berada di angka sampai 77,04%. Yang mana angka ini juga masuk kategori rawan yang tinggi, betul ya Pak ya? Nah, lantas bagaimana Pak KPU Provinsi Jawa Barat mengakomodir ini agar pelaksanaannya juga dapat kondusif nantinya, khususnya di wilayah Jawa Barat? Baik, kami juga sebetulnya kaget, tercengang begitu ya, tapi ini kami jadikan sebagai satu motivasi untuk peningkatan kinerja kami ketika daerah-daerah kabupaten kota di Jawa Barat masuk kepada kategori indeks kerawanan pemilu. Dan salah satu kabupaten di Jawa Barat itu masuk di 3 besar, kalau tidak salah di urutan 3 besar untuk indeks kerawanannya itu. Kami mencoba kemudian menelaah, mencermati apa yang disampaikan oleh Bawaslu yang memberikan laporan indeks kerawanan tersebut. Poin-poinnya menjadi hal-hal yang harus kami jadikan catatan dan juga poin untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan jajaran kami di bawah, bahwa poin-poin yang dijadikan indeks kerawanan itu menjadi fokus untuk kita melakukan pencegahan, untuk kita melakukan antisipasi sehingga yang dikhawatirkan dalam kerawanan itu tidak terjadi. Salah satunya adalah tadi terkait dengan pemilih, Mbak. Karena jumlah pemilih kita sangat besar, begitu ya. Sementara juga situasi di lapangan masih banyak kendala, katakanlah kondisi masyarakat juga masih kondisi geografisnya itu kan masih ada di pelosok-pelosok walaupun Jawa Barat ya. Jadi pada saat kami melakukan pencocokan penelitian masih sulit untuk ditemui. Kemudian juga dalam konteks nanti kami membangun TPS juga masih banyak daerah-daerah yang rawan bencana begitu, sehingga kami harus mencari lokasi TPS yang tidak rawan begitu. Ditambah hal-hal yang lain adalah ada potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang yang punya kewenangan lebih, katakan begitu, tapi memanfaatkan wewenangnya itu untuk hal-hal yang melanggar aturan kepemiluan, sehingga itu menjadi masuk dalam fokus pencegahan kami ketika kami mencermati indeks kerawanan tersebut, khususnya untuk Jawa Barat. Oke. Demikian Mbak secara umum. Baik, pemirsa, sudah kita dengarkan bagaimana tadi kesiapan dan persiapan menjelang pemilu 2024 dari Pak Reza, khususnya di wilayah Jawa Barat. Semoga jalannya pesta demokrasi ini nantinya juga bisa terlaksana secara kondusif ya Pak ya. Baik Pak Reza, terima kasih banyak atas paparannya dan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami pada malam ini. Bapak, semoga sehat selalu dan selamat malam Pak Reza. Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih BRTV.